I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang likuidasi sekaligus dalam persekutuan. Pengertian likuidasi sekaligus dan prosesnya. Likuidasi merupakan suatu keadaan di mana persekutuan antar para anggotanya dibubarkan, sehingga kegiatan usahanya juga dihentikan. Proses likuidasi terdiri dari dua tahap, yaitu pertama proses realisasi, merupakan proses merubah aset non-kas menjadi kas. Yang kedua, proses likuidasi merupakan proses pembayaran semua hutang persekutuan kepada para kreditur dan sisanya dibayarkan kepada para anggota. Langkah-langkah dalam likuidasi sekaligus. Yang pertama, menutup dan menyesuaikan rekening pembukuan persekutuan. Yang kedua, melakukan proses realisasi. Apabila dalam proses realisasi tersebut timbul laba rugi, maka laba rugi tersebut dibagikan kepada para anggota sesuai dengan rasio pembagian laba rugi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, melakukan proses likuidasi. Persekutuan ABC. Di sini terdapat contoh laporan posisi keuangan persekutuan ABCD, yaitu kasnya ada 40.000, 40.000 kan ya? 400.000. Nih, 400.000 nih. 40 kan dalam ribuan rupiah. Oke, oke, oke. Kasnya 40.000, aset lain-lainnya ada 720.000. Total total di asetnya itu 760.000. Lalu di liabilitas dan ekuitasnya, utang usahanya 300.000, utang kepada Tuan Boy 24.000, utang kepada Tuan Dedi 20.000. Lalu ekuitasnya ada modal Tuan Abi 168.000, modal Tuan Boy 126.000, modal Tuan Kardi 82.000, dan modal Tuan Dedi 40.000. Total dari liabilitas dan ekuitasnya 760.000. Di sini rasio pembagian rugi laba persen, Tuan Boy B sama dengan 30%, Tuan Kardi C sama dengan 20%, dan Tuan Dedi D sama dengan 20%. Siapkan laporan likuidasi beserta daftar pendukungnya bila diperlukan dan buatlah jurnalnya dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, realisasi aset lain-lain sebesar 560.000. Yang kedua, realisasi aset lain-lain sebesar 480.000. Realisasi aset lain-lain sebesar 400.000. Dan yang keempat, realisasi aset lain-lain sebesar 320.000. Penyelesaian asumsi yang pertama, per 1 Juli 2012, yaitu ada saldo sebelum likuidasi, kasnya 40.000, aset lain-lainnya 720, utang usahanya 300.000, utang kepada Tuan B 24.000, utang kepada Tuan D 20.000, modal dan rasio pembagian laba ruginya dari Tuan A 168, dari Tuan B-nya 126. Hasil penjualan aset lain-lain dan kasnya 560.000, aset lain-lainnya dalam kurung 720.000. Modal A-nya 48.000, modal B 48.000, modal C 32.000, dan modal D-nya 32.000. Saldonya 4, yang kasnya 600.000, aset lain-lainnya kosong, utang usaha 300.000, utang kepada Tuan B 24.000, utang kepada Tuan D 20.000, modal Tuan A 120, modal Tuan B 78, modal C 50, dan modal D 8. Pembayaran kepada kreditor dalam kasnya dalam kurung 300.000 dan utang usahanya dalam kurung 300.000. Saldonya pembayaran kepada atas nama OTA
Kasnya 300.000 dalam kurung 300.000, utang usahanya kosong, utang kepada Tuan B-nya 24 dalam kurung 24.000 lagi, utang kepada Tuan D-nya 20.000 dalam kurung 20.000 lagi, modal Tuan A 120 dikurang dalam kurung 120.000, modal B 78.000 dikurang 78.000, modal C 50.000 dalam kurung 50.000, dan modal D 8.000 dikurang 8.000. Saldonya kas kosong, aset lain-lain kosong, utang usaha kosong, utang kepada Tuan B kosong, utang kepada Tuan D kosong, modal A, B, C, D-nya juga kosong semuanya. Jurnal untuk mencatat transaksi di atas adalah sebagai berikut. Kas 480.000 di debit, modal Tuan Abi 72.000 debit, modal Tuan Boy 72.000 di debit, modal Tuan Kardi di debit 48.000, modal Tuan Dedi 48.000 di debit, dan kreditnya aset lain-lain yaitu 720.000. Yang B, hutang dagang debit 300.000 dan kasnya dikredit 300.000. Yang C, hutang kepada Tuan Dedi debitnya 8.000, modal Tuan Dedinya dikreditnya 8.000. Yang D, hutang kepada Tuan Boy debitnya 24.000, hutang kepada Tuan Dedi kreditnya 12.000, lalu debitnya modal Tuan Abi 96.000, modal Tuan Boy 54.000, dan modal Tuan Kardi 34.000. Kasnya 220.000. Persekutuan ABC untuk laporan likuidasi dan sekaligus per 1 Juli 2012 dalam ribuan rupiah. Untuk uraiannya, kas, aset dan lain utang usaha, utang kepada Tuan B dan utang kepada Tuan D. Modal dan rasio pembagian laba ruginya, A-nya 30, B-nya 30%, C-nya 20%, dan D-nya 20%. Saldo sebelum likuidasi, kasnya 40, aset dana 320, utang usaha 300, utang kepada Tuan B 24, utang kepada Tuan D 20. Modal dan rasio pembagian laba ruginya, perusahaan A-nya 168, B-nya 126, C-nya 82, D-nya 40. Hasil penjualan aset dan lain pembagian rugi, kasnya 400, aset dan lain-lainnya minus 720, utang usaha, utang kepada Tuan B dan utang kepada Tuan D itunya 0, modal dan rasio pembagian labanya, A-nya minus 96, B-nya minus 96, C-nya 64, dan D-nya 46, minus 46. Untuk saldonya, saldo itunya di total 40 ditambah 400 yaitu 440, aset dan lain 720 karena itunya min 720 berarti 0, utang usaha, utang kepada Tuan B dan Tuan D itu tinggal diturunkan saja soalnya hasilnya 0, 300, 24, 20. Sedangkan modal dan rasio pembagian laba 168 dikurang 96 sama dengan 72, 126 dikurang 96 sama dengan 30, 82 dikurang 64 sama dengan 18, dan 40 dikurang 46 adalah minus 24. Pembayaran kepada kreditor minus 300, aset dan lain 0, utang usaha minus 300, utang kepada Tuan B dan D itu 0. Untuk rasionya A, B, C, dan D itu 0. Saldonya tinggal diturunkan saja. 440 dikurang 300, kasnya jadi 140. Sedang sisanya 0. Terus untuk utang usaha, karena itu saldo awalnya 300. Saldo untuk sebelum likuidasi 300, untuk pembayaran kepada kreditor minus 300, berarti saldonya 0. Terus sisanya tinggal diturunkan saja 24, 20, 72, 30, 18, dan minus 24. Dan kompensasi defisit Tuan D
itu dari kas sampai utang kepada D-nya 0, tuan B-nya 0, dan pada tuan D-nya minus 20, ABC-nya 0, dan itunya D-nya 20%. Tinggal diturunkan saja, berarti 140, 00, 24, 20 minus 20 sama dengan 0, 72 tinggal diturunkan, 30, 30, 18, berarti 24 dikurang 20 sama dengan 4. Pembayaran kepada anggota berarti minus 140.000, 00 minus 24, 00, 70,5, 28,5, minus 70, minus, untuk C dan D-nya 17 sama 0. Saldonya dari kasa sampai utang kepada tuan D 0, dan ABCD-nya ABC 1,5 sama, untuk C1 dan D-nya 4, minus 4. Untuk setoran tuan D, kasnya 4, dari aset dan utang kepada tuan D, sampai perusahaan C 0, dan perusahaan D itu 4. Tinggal diturunkan saja 4, 0-nya 4 kali, 1,5, 1,5, 1 sampai 0. Pembayaran kepada anggota minus 4, 0, 0, 0, 1,5, 1,5 minus minus, terus C-nya minus 1 dan 0. Saldo akhirnya berarti harus 0 semua. Perhitungan pembayaran kepada anggota, daftar pendukung. Uraiannya saldo sebelum pembayar uraian Abi, Boy, Cardi, dan Dedi. A, B, C, D. Perusahaan A, B, C, dan D. Saldo sebelum pembayar saldo utang kepada sekutu 72, 30, 18, minus 4. Saldo utang kepada sekutu 0, 24, 0, 0, 0. Saldo hak anggotanya 72, tinggal diturunkan saja. 72, 30 tambah 24, 54, dan Kardi 18 kurang ditambah 0, 18, dan Dedi 4, turunkan saja karena itu 0, minus 4. Defisit Dedi ditanggung Abi, Boy, dan Kardi minus 1,5, minus 1,5, minus 1,0, dan 4. Saldo hak anggota berarti 72 dikurang 1,5 berarti 70,5, 54 dikurang 1,5, 52,5, 18 dikurang 1 sama 17, dan 4 dikurang 4 sama 0. Pembayaran utang. Untuk AB 0, untuk Boy itu minus 24, untuk C itu 0, dan D itu 0. Pembayaran hak anggota berarti tinggal diturunkan saja, berarti 70,5. Nah, untuk Boy 52,5 dikurang pembayaran utang itu minus 24 jadi 28,5. Kardi 17 berarti 0, berarti jadi itu 0. Jurnal untuk mencatat transaksi di atas bagian berikut adalah kas di debit sebesar 400.000, untuk di kredit ada modal tuan Abi, tuan Boy, Kardi, dan Dedi. Untuk debitnya, jurnal untuk mencatat transaksi di atas bagian berikut, yang A, kas, yang di debitnya kas, modal tuan Abi, Boy, Kardi, dan Dedi. Di debit senilai 400.000, 96.000, 96.000, 64.000, 64.000 pada aset dan lain-lain. Di kredit sebesar 720. Mencatat penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi. Untuk yang B, utang dagang pada kas. Utang dagangnya berkurang jadi 300.000, untuk kasnya berkurang di kredit menjadi 300.000. Mencatat pembayaran hutang kepada kreditor. Untuk C, utang kepada tuan Dedi 8.000, modal tuan Dedi 8.000. Mencatat penutup defisit tuan Dedi dengan piutangnya. Utang kepada tuan Boy 24.000, utang kepada tuan Dedi itu 12.000. Utang kepada tuan Robi itu di debit sebesar 24.000.
Utang kepada Tuan Dede dikredit 12.000. Modal Tuan Abi dan Boy dan Jadra itu didebit senilai 96, 54, dan 34. Untuk kasnya dikredit karena dia mengeluarkan jadi 220. Persekutuan ABCD, laporan kredit sekaligus per 1 Juli 2012. Kas, aset lain-lain, utang usaha, utang kepada Tuan B, utang kepada Tuan D. Modal dan rasio pembagian laba rugi A, B, C, dan D masing-masing rasionya 30, 30, 20, 20. Saldo sebelum likuidasi, kasnya 40, aset lain-lain 720, utang usaha 300, utang kepada Tuan B 24, utang kepada Tuan D 20. Untuk A, B, C, dan D-nya itu rasio itunya 168, 126, 82, 40. Hasil penjualan aset dan lain pembagian rugi, kasnya 320, aset dan lain-lainnya 720, minus 720, utang usaha sampai utang kepada Tuan B 0, modal dan rasio laba ruginya minus 120, minus 120, minus 80, minus 80. Saldonya ditambah dari saldo sebelum likuidasi ditambah hasil penjualan aset dan pembagian rugi. 40 tambah 320 berarti 360. 720 minus 720 sama dengan 0. 300 tinggal turun aja 300, 24, 20. Nah, sedangkan modal rasionya berarti 160 dikurang 120 sama dengan 48, 126 dikurang 120 sama dengan 6, 82 dikurang 80 sama dengan 2, 40 dikurang 80 sama dengan 40. Pembayaran pada kreditor itu minus 300. Untuk kas, untuk utang usaha minus 300, aset lain-lainnya 0. Utang kepada Tuan B dan Tuan D itu 0. Modal laba ruginya A sampai C-nya 0. A sampai D-nya 0. Berarti tinggal ditambah aja 360 dikurang 30. 360 dikurang 300 sama dengan 60. 0-nya tinggal diturunin 0. 300 kurang 300 0. 24 dikurang 0 sama dengan 24. 20 ditambah 0 sama dengan 20. 48 ditambah 48. 0 tambah 48 tambah 0 sama dengan 48. 6 ditambah 0 sama dengan 0. 6. 2 tambah 0 sama dengan 2. Kompensasi defisit Tuan D dari kas sampai utang Tuan B 0, untuk kepada Tuan D-nya sama dengan minus 20, dan untuk rasionya yang D itu 20. Saldonya berarti tinggal turunkan aja. Tadi sampai defisit Tuan D itu 80 0,000 sampai saldonya tinggal diturunkan saja 80 dikurang 0 sama dengan 80. Itu ada salah 80 sama dengan 60 dan 0 tinggal turunkan 00 berarti 24 tinggal 24 turun. 20 minus 20 sama dengan 0. 48 itu ditambah 0 sama dengan 48. 6 tambah 6 tambah 0 sama dengan 6. 2 tambah 0 tambah sama dengan 2. Berarti 40 minus 40 dikurang tambah 20 sama dengan minus 20. Saldo pembayaran kepada anggota minus 60. Aset dan utang usaha sama 0. Minus 21 untuk kepada Tuan B. Untuk Tuan D sama dengan 0. Untuk A-nya minus 39. Saldonya berarti 000. 24 dikurang 1 sama dengan 3. 00. 48 kurang 39 sama dengan 9. Berarti 6 ditambah 0 sama 6. 2 tambah 2 sama dengan 0. 2 tambah 2 sama dengan 0. Setoran Tuan D 20. Terus sisanya 0 sampai yang D modal rasio D 20 sama 20. Saldo tinggal 20 dikurang tambah 20 sama 0. 20 000 3 000 962 00. Pembayaran kepada anggota 20 minus 20 sama dengan 0. 00
pembayaran kepada anggota, utang kepada tuan B sama dengan minus 3. 0 plus minus 9, minus 6, minus 2 sama dengan 0. Berarti saldo akhirnya harus 0 semuanya. Persekutuan ya, waktunya dikit lagi. Gara-gara itu doang gue lama anjing. Persekutuan ABCD laporan likuiditas sekaligus per 1 Juli 2012 dalam ribuan rupiah. Di uraian itu ada aset lain, utang usaha, utang kepada tuan B, utang kepada tuan D, dan modal dan rasio pembagian laba rugi. Modal dan rasio laba rugi dibagi menjadi 4, yang A-nya 30%, yang B-nya 30%, yang C-nya 20%, dan D-nya 20%. Saldo sebelum likuidasi, kasih 40, aset lainnya 720, utang usahanya 300, utang kepada tuan B-nya 20, utang kepada tuan D-nya 20, modal dan rasio yang A-nya itu 168, yang B-nya 126, yang C-nya 82, dan yang D-nya 40. Hasil penjualan aset lain-lain dan pembagian ruginya dikasih 320, aset lainnya minus 120, utang usaha, utang kepada tuan B dan utang kepada tuan D-nya tidak ada. Modal dan rasio pembagian laba ruginya yang A-nya minus 120, yang B-nya 120, yang C-nya minus 80, dan D-nya minus 80. Saldonya jadi 40 ditambah 360, untuk asetnya 360, aset lainnya kosong karena 720 dikurang 720, utang usahanya 300 tinggal diturunkan, utang kepada tuan B-nya 24, dan utang kepada tuan D-nya 20. Modal dan rasio pembagian laba ruginya yang A-nya 48, yang B-nya 6, yang C-nya 2, dan yang D-nya minus 40. Pembayaran kepada kreditur, yang kasnya minus 300, aset lainnya tidak ada, utang usahanya minus 300, utang pada tuan B-nya tidak ada, dan utang pada tuan D-nya tidak ada. Modal rasio pembagian laba rugi yang A-nya tidak ada, yang B-nya tidak ada, yang C-nya tidak ada, dan yang D-nya tidak ada. Saldonya 360 dikurang 300 seharusnya 60. Untuk aset lainnya 0. Untuk utang usahanya 300 dikurang 300 0. Dan utang kepada tuan B-nya saldonya 24, utang kepada tuan D-nya tinggal turunkan 20. Modal dan rasio pembagian laba ruginya yang A-nya 48, yang B-nya 6, yang C-nya 2, yang D-nya 40. Kompensasi defisit tuan D, kas, aset lain-lain, utang usaha, utang kepada tuan B-nya nggak ada, utang kepada tuan D-nya minus 20, modal dan rasio pembagian laba ruginya yang A-nya nggak ada, yang B-nya tidak ada, yang C-nya tidak ada, dan yang D-nya 20. Saldonya untuk ini, untuk kasnya 60, untuk aset lain-lainnya 0, untuk utang usahanya 0, utang kepada tuan B-nya 24 tinggal diturunkan, utang kepada tuan D-nya 0 karena 20 dikurang 20 hasilnya 0. Modal dan rasio pembagian laba ruginya yang A-nya 48 tinggal turunkan, yang B-nya 6, yang C-nya 2, dan D-nya minus 20 karena minus 40 ditambah 20 minus 20. Untuk pembayaran kepada anggota untuk kas minus 60, aset lainnya tidak ada, utang usahanya tidak ada, utang kepada tuan B-nya minus 21, utang kepada tuan D-nya tidak ada. Modal dan hasil pembagian laba ruginya minus 39, di B-nya tidak ada, C-nya tidak ada, dan D-nya tidak ada. Saldonya untuk kasnya 0, 60 dikurang 60, untuk aset lainnya tidak 0, untuk utang usahanya 0, utang kepada tuan B-nya 3, dan utang kepada tuan D-nya 0. Modal dan rasio pembagian laba ruginya untuk yang A-nya 9, untuk yang D-nya 6, untuk yang C-nya 2, dan untuk yang D-nya minus 20. Setoran tuan D, untuk kasnya 20, aset lain-lainnya tidak ada, utang usahanya tidak ada, utang kepada tuan B-nya tidak ada, utang kepada tuan D-nya tidak ada. Modal dan rasio pembagian laba ruginya yang A-nya tidak ada, yang B-nya tidak ada, yang C-nya tidak ada, dan D-nya 20. Saldonya untuk kasnya 20 tinggal turunkan, aset lain-lainnya 0, utang usahanya 0, utang kepada tuan B-nya 3, utang kepada tuan D-nya 0,
Modal dan rasio pembagian laba ruginya untuk yang A-nya 9, untuk yang B-nya 6, untuk yang C-nya 2, dan untuk yang D-nya 0. Pembayaran kepada anggota untuk yang kasnya minus 20, untuk aset lainnya tidak ada, utang usahanya tidak ada, utang kepada tuan B-nya tidak ada. Utang kepada tuan B-nya minus 3, utang kepada tuan B-nya tidak ada. Modal dan hasil pembagian laba ruginya untuk yang A-nya minus 9, yang B-nya minus 6, yang C-nya minus 2, dan D-nya tidak ada. Untuk saldo secara keseluruhan, untuk kasnya aset lain-lain, utang kepada tuan B, utang kepada tuan D, modal dan rasio pembagian laba rugi A, B, C, dan D-nya kosong semua. Jurnal untuk mencatat transaksi di atas sebagai berikut. Kasnya 320.000 di debit, modal tuan AB-nya di debit 120, modal tuan boy-nya di debit 120, modal tuan kardinya di debit 80.000, modal tuan dedinya di debit 80.000. Aset lain-lainnya di kredit 720.000, mencatat penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi. Yang B-nya hutang dagang di debit 300.000 dan di kasnya di kredit 300.000, mencatat pembayaran hutang kepada kreditur. Untuk yang C, hutang kepada tuan dendinya di debitnya 20.000 dan di kredit ada modal tuan dendinya 20.000, mencatat penutupan defisit tuan dendi dengan piutangnya. Kesimpulan likuiditas sekaligus dalam persekutuan adalah bahwa likuiditas terjadi ketika persekutuan dibubarkan secara total dengan merealisasikan aktivitas non-kas menjadi uang kas, pembayaran semua kewajiban kepada kreditur, dan membagi sisa aktiva kepada pemilik. Proses likuidasi terdiri dari 2 tahap: proses realisasi yang melibatkan pengubahan aset non-kas menjadi kas, dan proses likuidasi yang melibatkan pembayaran semua hutang persekutuan kepada para kreditur dan sisanya dibagikan kepada para anggota. Dalam proses likuidasi, hal-hal yang diperhatikan termasuk pertama-tama membayar kreditur luar, kemudian membayar kreditur dalam, serta mengkompensasikan defisit modal anggota dengan tagihan yang mereka memiliki terhadap persekutuan. Soal dan jawaban soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan likuidasi dalam persekutuan? Jawabannya, likuidasi dalam persekutuan adalah proses penyelesaian aktiva dan pasiva persekutuan yang tidak dapat digunakan lagi untuk kegiatan bisnis, sehingga diperlukan untuk menghitung kerugian dan mengakhiri kegiatan bisnis persekutuan. Soal yang kedua, siapa yang bertanggung jawab dalam likuidasi persekutuan? Jawabannya, pada umumnya likuidasi persekutuan dilakukan oleh para pemilik persekutuan bersama-sama, namun dapat juga dilakukan oleh pengurus persekutuan yang ditunjuk oleh para pemilik. Soal yang ketiga, bagaimana cara menghitung kerugian dalam likuidasi persekutuan? Jawabannya, kerugian dalam likuidasi persekutuan itu dengan mengurangi nilai aktiva yang dapat dijual dengan nilai pasiva yang harus dibayar, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mengakhiri kegiatan bisnis. Soal yang 4, apa yang dimaksud dengan aktiva yang dapat dijual dalam likuidasi persekutuan? Jawabannya, aktiva yang dapat dijual dalam likuidasi persekutuan adalah aktiva yang dapat memiliki nilai ekonomis dan dapat dijual untuk menghasilkan uang seperti properti, peralatan, dan inventory. Soal yang kelima, bagaimana cara menghitung nilai aktiva yang dapat dijual dalam likuidasi persekutuan? Jawabannya, nilai aktiva yang dapat dijual dalam likuidasi persekutuan dihitung dengan mengukur harga pasar aktiva tersebut pada saat likuidasi. Soal yang keenam, apa yang dimaksud dengan pasiva yang harus dibayar dalam likuidasi persekutuan? Jawabannya, pasiva yang harus dibayar dalam likuidasi persekutuan adalah kewajiban-kewajiban persekutuan yang harus dipenuhi seperti hutang, pajak, dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengakhiri kegiatan bisnis. Soal nomor 7, bagaimana cara menghitung nilai pasiva yang harus dibayar dalam likuidasi persekutuan? Jawabannya, nilai pasiva yang harus dibayar dalam likuidasi persekutuan dihitung dengan mengukur jumlah kewajiban-kewajiban persekutuan yang harus dipenuhi. Soal yang ke-8, apa yang dimaksud dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam likuidasi persekutuan? Jawabannya, biaya yang harus dikeluarkan dalam likuidasi persekutuan adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengakhiri kegiatan bisnis seperti biaya pengelolaan, biaya penjualan, dan biaya lainnya. Soal ke-9, bagaimana cara menghitung kerugian dalam likuidasi persekutuan? Jawabannya, kerugian dalam likuidasi persekutuan dihitung dengan mengurangi nilai aktiva yang dapat dijual dengan nilai pasiva yang harus dibayar, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mengakhiri kegiatan bisnis. Soal yang ke-10, apa yang dimaksud dengan akhir kegiatan bisnis dalam likuidasi persekutuan? Jawabannya, akhir kegiatan bisnis dalam likuidasi persekutuan adalah tahap akhir dari likuidasi, di mana persekutuan tidak lagi beroperasi dan para pemilik harus mengakhiri kegiatan bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.